Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian di luar sana, saya mengharapkan kalian semoga sejahtera, dimurahkan rezeki sentiasa dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, guys. Oke. Oke, insyaallah guys. Nah, saya ini berada di luar kawasan ya. Karena itu saya tidak lagi ada membuat react, tetapi hari ini saya sempat berhubung dengan Abang Tengku untuk mereaksi atas kemenangan Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 untuk kejuaraan FFU 16. Jadi kita saksikan guys apa ulasan tuntas daripada saya dan juga Abang Tengku terkait dengan kemenangan Indonesia. Ini kemenangan yang cukup bermakna dan juga kemenangan yang cukup bermaruah, kemenangan yang mempunyai sejarah tersendiri apabila disambut sempena hari kemerdekaan Putri Indonesia yang ke-77 guys. Oke, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Askalani Studio untuk kita punya podcast pada kali ini di atas kemenangan pasukan timnas Indonesia baru-baru ini kemarin guys, di mana Indonesia, pasukan timnas Indonesia telah juara di Piala AFF. Jadi hari ini kita bersama dengan Abang Askalani. Ya Bang, apa kabar Bang? Kabar baik, sehat, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Indonesia menjadi juara U16 Abang Tengku. Gembira, sangat gembira. Alhamdulillah. Ya. Tapi kayaknya Abang punya background begitu seru ya, di mana di sebelahnya Malaysia, sebelah Indonesia. Begitu kuat sungguh Abang punya sokongan terhadap pasukan kedua-dua pasukan ya, Malaysia Indonesia. Kedua-dua tim. Jadi Bang, bagi sedikit komen Bang tentang kemenangan di atas kejuaraan pasukan timnas Indonesia menewaskan Vietnam ya 1-0. Jadi bagi sedikit komen Bang. Oke, terima kasih Bang Tengku. Jadi pertamanya syukur alhamdulillah dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua supporter di Indonesia dan juga tahniah sekali lagi Indonesia timnas U16 ini menjadi juara, dan ini adalah hadiah yang cukup bermakna ya, sempena menyambut kemerdekaan Putri yang ke-77 negara Republik Indonesia itu sendiri. Jadi walaupun saya ini sekarang Bang Tengku berada di luar, ada tugasan pentingnya, tapi saya coba ingin mereaksi juga apa perasaan saya terhadap kemenangan ini. Sebenarnya saya cukup gembira bila menyaksikan kemenangan ini. Saya ada urusan di luar, tetapi dalam pada masa yang sama saya menonton sehingga habis di YouTube channel lah, di telepon saya ini, perlawanan di antara timnas Indonesia U16 ini dengan tim Vietnam ini. Jadi sangat menarik perlawanan ini, dan apabila Indonesia mendapat satu jaringan yang kemenangan itu cukup saya juga rasa berdebar, takut-takut kalau Vietnam itu menyamakan kedudukan menjadi imbang. Tetapi akhirnya pertahanan Indonesia itu cukup berdisiplin mengatasi segala penyerang-penyerang Vietnam untuk mereka mengekalkan satu gol itu sehinggalah di whistle penamat. Jadi secara keseluruhannya saya melihat permainan Indonesia daripada segi pertahanan, gelandang tengah dan juga penyerang itu semua masih konsisten dalam mengawal keadaan di lapangan. Jadi itu cukup baik, dan ini terbukti sistem yang digunakan oleh Bima Sakti ini, di mana dia mengambil sedikit formasi daripada Sinteyong juga. Mungkin mereka ini ada kolaborasi Bang Tengku, karena Sinteyong juga sebenarnya melihat secara dekat U16 ini, karena selepas ini U16 ini pemain-pemainnya akan diambil alih oleh Sinteyong untuk masuk ke dalam U18, U19, dan kalau ada yang berpotensi besar dia akan masukkan ke dalam U20 untuk Piala Dunia tahun depan. Jadi tahniah, dan itu sedikit luahan perasaan saya walaupun saya berada di luar kawasan sekarang ini, ada tugasan. Itu saya sangat-sangat cukup berbangga Bang Tengku ya. Oke. Wow. Saya ya guys, sebenarnya Abang Aska sekarang berada di luar ya guys. Dan sebenarnya dia telah ada di channelnya guys. Dia sebenarnya selepas dia tugasan daripada luar nih, dia langsung ya kami sama-sama seiring ya untuk hadir ke Indonesia ya. Dan seiring dengan itu pada podcast kita yang lepas Bang Aska, kita menjangkakan
sekiranya pasukan timnas Indonesia ni menang ya, ataupun menjadi juara, ada 3 kemenangan yang akan diperolehi Ya, untuk benar. negara Indonesia tu. Coba abang kasih refresh balik, kita coba sharing dengan kita punya penonton-penonton ni. Coba. Ya, bang. Ini yang sebenarnya sih yang saya tidak sabar menantikan, 3 manfaat dan kelebihan apabila Indonesia Timnas U16 menjadi juara. Sebab apa Bang Teguh? Pertamanya kita akan datang ke sana pada 15 Agustus dan kita sendiri meraihkan. Itu yang pertama. Kita momen kita ke sana nanti, selain kita menyambut hari kemerdekaan itu, momen yang pertama saya nantikan ini adalah kemenangan Timnas U16 ini. Yang saya cukup tidak sabar untuk ke Indonesia berjumpa dengan fans. Sebenarnya Bang Teguh, saya ada membawa sedikit hadiah untuk fans saya yang bertuah yang akan dapat nanti di sana semasa kita di sana. Jadi guys, ini adalah hasil dari kemenangan U16 ini. Jadi saya membawa hadiah daripada Malaysia untuk fans yang bertuah nanti di situ. Jadi yang keduanya, Masya Allah. apa yang Indonesia rakyatnya akan dapat apabila Indonesia U16 ini menjadi juara, diraihkan dalam kemerdekaan ini. Itulah momen yang paling sangat bernilai, tidak terharga lagi. Apabila nanti bila masa pengibaran bendera itu dilakukan di Istana Pok Jokowi, mudah-mudahan kita pun dapat masuk ke sana lah, insya-Allah. Kalau tidak dapat pun kita dapat meraihkan di sana, di mana-mana tempat yang ada pengibaran bendera itu pun sebenarnya kita amat bersyukur sudah. Jadi betul. momen yang kedua ini merdeka dan juara Timnas U16 sekaligus diraihkan masa itu. Wow, itu tiga ya. Ini bagi kami lah guys, tiga kegembiraan ya. Benar. Pertama sekali kami akan datang ke Indonesia ya pada tanggal 15 hari bulan. Yang kedua atas kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga atas kemenangan pasukan Timnas Indonesia U16 nih. Nah Bang, sebenarnya saya pun tidak sabar juga berjumpa dengan abang nih. Esok kita akan bertemu dan insya-Allah nanti kita dapat bersua dan nanti kita buat live ya sama-sama untuk kita bagi sedikit ulasan. Jadi Bang, kita tengok sedikit cuplikannya, bagaimana highlight tentang kemenangan gol yang telah dilakukan oleh pasukan Timnas Indonesia U16 nih. Jadi sebentar ya. Oke. Harus bisa diantisipasi. Oke Bang, ini. Yakin Fatir. Iya. Nah, tengok nih. Tengok. Begitu ramainya Bang. Akan mengikuti coba dilakukan tadi oleh Afrizal. Penuh stadion. Kakak. Penuh stadion. Awalan dari 2 pemain Vietnam. Ini dia momen terbaik. Angkat, hati-hati Fatir. Ini dia. Bahaya lewati Nabil. Bola diangkat, hati-hati. Fatir. Walaupun Vietnam menyerang. Ini yang golnya. Ini yang saya terus bersemangat. Dengan yang cukup penting. Bina Sentral Cirebon bekerja sama. Jadi tadi itu momen yang ketika penyokong ya berdiri bagi sokongan kegembiraan itu. Sungguh, saya merinding ya Bang. Itu yang saya masa itu di luar Bang, di luar minum ngopi-ngopi sambil saya nonton melalui YouTube di handphone HP saya terus berteriak, menjerit, wow, gol. Masa ngopi-ngopi itu, rasa keterujaan bersama rakan-rakan di luar, saya menjerit, gol Indonesia, gol. Seperti itulah saya menjerit untuk meraihkan gol Indonesia itu. Dan walaupun Vietnam ini walaupun dia menyerang, tetapi disiplin pertahanan dengan penjaga gol Indonesia ini saya sangat respect. Karena mereka ini cukup menjaga dengan rapat penyerang striker Vietnam ini. Jadi walaupun percobaan dari Vietnam ini ada banyak, tetapi penjaga gol dan pertahanan dapat menepis semua
serangan-serangan ini. Sampailah gol Indonesia di menit sebelum merehat perlawanan itu. Satu gol itu cukup penting. Sebenarnya jaringan gol itu berkelas dunia. Itu Wow. amat sukar untuk dibuat sebenarnya. Sebab dia melalui menggunakan kaki kiri dan di depannya ada pemain Vietnam. Jadi bila dia membuat sepakan begitu kencang ke penjuru sebelah kanan Vietnam, itu yang dianggap berkelas dunia. Gol itu, Bang Tengku. Memang. Sungguh hebat dan luar biasa. Jadi Bang, Iya. selepas kemenangan tuh yang saya nampak, Abang ada lihat ya, ada tengok kah yang bila Indonesia menang, timnas Indonesia menang, ramai penonton menyerbu di gelanggang untuk menyatakan kegembiraan tuh. Ada nampak ya? Betul. Iya. Itu sebenarnya supporter ini dia ingin meraihkan itu bersama pemain. Sebab pada 2018 U16 ini sebenarnya mereka juga juara AFF U16 pada 2018. Kemudian pada 2019 pasukan U16 Malaysia adalah juaranya. Kemudian 2020 tidak dipertandingkan COVID, 2021 tidak dipertandingkan COVID pandemik, dan 2022 ini dipertandingkan. Kemudian Indonesia menjadi juara lagi. Bermakna Indonesia ini sebenarnya sudah juara 2018, juara lagi 2022. Mereka unggul dalam 3 tahun kebelakangan ini. Mereka membawa pemain yang berpotensi sebenarnya. Itu dididik dari awal. Kalau bukan ada didikan awal daripada kelab-kelab ataupun daripada Akademi Garuda Select sendiri membawa pemain-pemain ini ke Eropah, mereka sukar sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia ini, mereka memang menjaga 5 tahun kebelakangan ini, mereka menjaga dengan baik timnas ini untuk dididik dalam pertandingan yang besar seperti ini. Karena itu mereka dapat membuat permainan yang cantik dan sehinggalah menjadi juara pada tahun ini, Bang Tengku. Wow. Masya Allah, sungguh hebat dan memang menarik lah guys. Dan sebenarnya saya pun turut menyaksikan juga perlawanan ini. Yang saya nampak Abang Aska tahun lepas ya, lepas pada 17 Agustus juga bersempena dengan Merdeka, Indonesia juga Olimpik bulu tangkis. Indonesia menang ya Bang. Tahun lepas untuk tahun lepas. Tahun lepas bulu tangkis ya, Olimpik bulu tangkis Indonesia menang. Tahun ini pula 17 Agustus Merdeka juga Indonesia menang tetapi dari segi sepak bola. Wow, mantap. Jadi maksudnya olahraga ini bukan saja sepak bola, tetapi dalam bulu tangkis, badminton ini pun mereka juara tahun lepas sempena kemerdekaan ke-76 itu. Tahun lepas. Iya benar Bang, benar sama sekali. Itu yang sesuatu yang 2 in 1, 2 dalam 1 atas kemerdekaan. Lepas tu ada saja acara sukan yang dijuarai oleh negara Indonesia tu Bang. Nah, jadi Bang, kita akan ke Indonesia pada tanggal 15 hari bulan. Jadi bersempena juga dengan kemenangan pasukan timnas Indonesia, lepas tu hari ulang tahun Republik Indonesia, dan kita pun akan datang ke Indonesia. Coba Abang bagi sedikit pesan-pesan tentang pasukan timnas Indonesia dan juga khususnya kepada semua rakyat Indonesia. Okey, begini Bang Tengku. Jadi kedatangan kita pada 15 Agustus ini mudah-mudahan kita doakan bersama ya supaya kedatangan kita ke sana itu berjalan dengan lancar, dan juga bila kita sampai di sana sebenarnya beberapa fans ataupun supporter kita ada juga yang mengikut untuk menyambut kita sebenarnya. Jadi itu kami sangat menghargainya. Kami juga sangat terhutang budi ya kepada fans, kerana di saya punya AP ini ada beberapa message dan komen-komen dari mereka ingin menyatakan untuk pergi menyambut kita. Jadi saya rasa serba salah karena mereka ini cukup baik sebenarnya. Jadi saya menyatakan bahwa di bandara itu nanti ada sudah kita punya yang menyambut kita. Tetapi kalau sekiranya ingin datang, insya Allah kita juga amat menghargai, dan itu adalah komitmen dari mereka. Jadi yang keduanya pula untuk fans-fans di
Indonesia. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah di atas sokongan pada semalam ya. Stadion itu cukup penuh, tidak ada lagi Iya. ruang-ruang yang kosong. Sampailah Indonesia menjadi juara, mereka menyerbu kepada pemain. Itu rasa hati mereka itu ingin meraihkan bersama-sama, menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi. Itu sukar didapati untuk di negara-negara lain. Apabila mereka terus ingin meraihkan bersama pemain itu, sangat terharu. Mereka ada yang menitiskan air mata nih Bang Tengku. Ada yang Iya. menitiskan air mata. Saya punya komentar di channel YouTube ya. Banyak komentar di bawah menyatakan kami sungguh terharu, kami menangis mengalirkan air mata. Inilah perjuangan pemain-pemain yang daripada awal dididik sampai sekarang mereka berjuang dengan NKRI, harga mati, dan mengalahkan Vietnam pula. Vietnam itu sebenarnya adalah musuh utama mereka sekarang dengan Thailand. Karena Malaysia ini sekarang adalah sahabat baik, persaudaraan itu cukup erat. Dan saya sendiri menyaksikan di ruang komentar saya itu bahwa timnas Indonesia dan juga pasukan Malaysia ini dalam sepak bola cukup bersahabat, hanya bermusuhan seketika di dalam lapangan padang 90 menit. Tetapi apabila selepas itu kita ini adalah sahabat bersaudara dan jalinan silaturahim kita ini akan terjalin sampai bila-bila. Jadi sekali lagi saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua fans dan juga timnas Indonesia dan tunggu kedatangan kami di Jakarta pada 15 Agustus Bang Tengku. InsyaAllah. Oke. InsyaAllah. Terima kasih, Masya Allah. Nah guys, jadi ternyata apa yang Abang Aska luahkan curhatnya itu, begitu saya rasa merinding guys atas bagaimana dia punya sokongan. Dan sebenarnya kami ya jiwa kami sebenarnya sama guys. Jadi maka itu yang kami pun datang ke Indonesia sama-sama. Saya, Abang Askalani, Razli, Adik Pasha Eren, Brozul, lepas tu siapa lagi tu? Yan Kobain dan jadi di Indonesia juga ada seperti Dodi Wijaya, siapa lagi? Mas Iksanuddin dan juga Firza. Itu yang datang sana, dan juga Mbak Eli serta suaminya. Jadi Abang Aska, terima kasih di atas apa yang Abang Aska kongsikan nih. Jadi kepada kalian yang menonton video ini ya, saya juga turut berasa excited ya, dan juga turut gembira di atas kemenangan pasukan timnas Indonesia U19 telah juara ya di dalam Piala AFF U16 tahun 2022 bersamaan juga sambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. So nantikan kedatangan kami guys ke Indonesia ya, tanggal 15 hari bulan, dan semoga pasukan timnas Indonesia terus sukses ke depan sampai bila-bila. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja Bang Aska, dan kalian yang menonton video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ini channel Abang Askalani Studio. Mungkin Abang ada mau sampai sedikit? Untuk yang fans Tengku Rock Channel juga subscribe, Bang Tengku juga mudah-mudahan dapat juga subscribe ke channel saya ini, sebab saya akan memaparkan beberapa dalam video dalam YouTube channel saya ini terkait dengan Indonesia, terkait dengan sepak bola Malaysia juga, dan juga sepak bola secara keseluruhannya, mengulas tuntas terkait dengan sepak bola. Semoga kita mendapat manfaat daripada paparan-paparan dalam channel YouTube saya ini. Oke, gitu Bang Tengku. Oh ya, oke, makasih Abang Aska. Jadi guys, nanti kalian bolehlah datang ke Askalani Studio ya. Kita sama-sama dukung, kita sama-sama support. Jadi kami sentiasa bersama guys ya, dalam podcast baik di sini ataupun di luar, kami sentiasa bersama nih. Jadi itu sih kali ini, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun terlanjur kata ya, kalian mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia kerana juara di Piala AFF U16 tahun 2022, dan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Sampai jumpa lagi, bertemu kita di Jakarta nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye. Bye bye.